Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala Rasul aydan, man taraka shalah faqad hadamadin wa man aqama shalah faqad aqamadin. Al-hadis. Wa qala Rasul aydan, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-ulama fi kitabil Barjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min hadihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ihtaja bi akhwalihi bani Adi min al-Taifatin Najjariyah wa magatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqman wa saqwa. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala qawli rajihati syafasurin qamariyah wa adal az-zaman an yanjali anhu salat hadara ummahu laylata mawlidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin min al-hadirati al-qudsiyah wa qadaha al-maqam fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Sadaqallahul azim. Para jamaah Masjidul Amal, insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah dalam beribadah. Juga mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk ibadah, juga dilancarkan rezekinya oleh Allah untuk bekal ibadah juga. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan keluarga yang soleh dan soleha, termasuk anak-anak kita juga dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ketika nanti kita menemui ajal, kita ada dalam maut yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, insyaallah karena memang bertepatan dengan bulan Isra Mi'raj, bulan perjalanannya baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau di Palestina. Insyaallah selama bulan Rajab, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan diberi hidayahnya kepada kita. Kita akan membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini sebenarnya khariqul adat, suatu perkara yang tidak mungkin dapat diukur dengan otak, karena perjalanan antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa
yang di Mekah sampai ke Palestina, kalau misalkan kuda yang sehat untuk jalan saja dia butuh waktu 1 bulan lebih. Itu kuda yang sehat. Tapi perjalanan Isra Mi'raj dengan kudrat dan iradatnya Allah terjadi bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan, itu hanya terjadi sepertiga malam. Karena Isya baginda Rasul masih sholat berjamaah, sebelum subuh baginda Rasul sudah ada lagi dengan sahabat. Insyaallah dalam hal ini saya akan membacakan kitab salah satu karangan ulama, yaitu Syekh Ahmad Dardiri, yang menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akharun fahtamiluhu hatta ja'u bi Zamzam fastalqawhu ala dhahrihi fatawlahu minhum Jibrilu wa fi riwayatin faraja safu baiti fanzila Jibrilu fasaqa min sigrati nahrihi ila asfali batnihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman nabiyyu. Jadi suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti, jadi sedang ada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu saya juga memang belum tahu karena belum ke sana. Kalau nggak salah ada di sebelah kanan ya, Pak Haji, waktu dulu Hijr Ismail itu di kiri. Adanya di pojokan kan? Iya ya. Jadi baginda Rasul itu sedang ada di Hijr Ismail, sedang senderan lah. Kalau istilah bahasa kita itu mutojian, itu sedang senderan. Baina rajulaini, dihapit dengan 2 orang. Siapakah 2 orang ini? Ketika baginda Rasul bersendengan dengan 2 orang, wa huma ammahu, wa huma ammu Hamzah wa nu ammihi Ja'far bin Abi Thalib. Jadi baginda Rasul sedang senderan bersama mamangnya Sayyidina Hamzah, yang mana Sayyidina Hamzah al-Maghfurlah seorang syahid. Beliau dulu meninggalnya. Inilah yang membuat hati baginda Rasul tercabik-cabik sampai meneteskan air mata. Ketika terjadi peperangan, Sayyidina Hamzah dibunuh oleh musyrikin Mekah, yang mana pada saat itu Sayyidina Hamzah gugur di medan perang, kemudian jantungnya diambil, dimakan mentah-mentah oleh musyrikin Mekah. Saking marahnya kepada Sayyidina Hamzah. Setelah dimakan jantungnya mentah-mentah, kemudian kepalanya dipenggal. Setelah dipenggal, dijadikanlah sebagai alat untuk main bola. Ditendang ke kanan, ditendang ke kiri. Disitulah baginda Rasul meneteskan air mata saking sedihnya. Pamannya baginda Rasul diambil jantungnya, kemudian dipenggal kepalanya, terus dijadikan permainan sepak bola. Disitulah kisah terjadinya sepak bola. Kemudian yang satu lagi wabnu ammihi Ja'far, yaitu dengan anak pamannya baginda Rasul yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Wa ma'ahuma id atau Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar. Kemudian datang 2 malaikat ketika baginda Rasul senderan bersama mamangnya tadi dan bersama Ja'far bin Abi Thalib. Datanglah 2 malaikat. Tapi mamangnya ini tidak sadar
tidak mengetahui bahwa baginda Rasul didatangi dua malaikat. Yang mana malaikat itu pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Kemudian diikuti dengan bala tentaranya malakun akhar. Kemudian ada juga malaikat yang lain hatta jauh bihi jam-jam. Ini kalau dalam pinggirnya kita dardir hanya seketika saja perjalanan baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul dibawa, ada yang mengatakan ruhnya doang baginda Rasul, ada yang mengatakan badannya juga ikut. Dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dibawa ke sumur Jam-Jam. Apa tujuannya dibawa ke sumur Jam-Jam? Untuk dibersihkan hatinya sebelum baginda Rasul diajak nanti naik ke langit. Dibersihkan dulu hatinya, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan ihsan, dipenuhi dengan ilmu. Biar bersih hati baginda Rasul, dibedah dulu, dioperasi dulu, dikeluarkan hatinya. Tapi dalam satu riwayat bukan di Hijr Ismail, tetapi di rumah baginda Rasul. Panuzila Jibril pasaqo min sidratin nahar. Jadi malaikat Jibril itu datang dari lubang-lubang pintu, kemudian mengeluarkan hatinya baginda Rasul untuk dibersihkan. Summa qala Jibril li Mikail itini bi tasbin min ma'i Jam-Jam. Ketika malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, Mikail, tolong ambilkan saripati dari air Jam-Jam untuk membersihkan hatinya baginda Rasul ini. Kayma atharu qalbahu wa syarahu sadrahu. Aku akan membersihkan hatinya Rasul dan aku akan membersihkan dadanya Rasul. Fastakhraja qalbahu fa ghasalu salasa marrat. Kemudian setelah dikeluarkan hatinya tadi, dicucilah 3 kali hatinya baginda Rasul. Jadi wajar, memang baginda Rasul tidak ada celah sedikit pun, karena memang sudah dibersihkan. Sebelum diangkat ke langit, sebelum diangkat sampai Sidratil Mustawa, Sidratil Muntaha, bahkan Mustawa, baginda Rasul itu dicuci dulu hatinya. Sebelum menghadap ke Allah, baginda Rasul dicuci hatinya dengan tujuan supaya terhindar dari segala kotoran, dari segala sifat manusia yang kotor-kotor. Tsumma atbaqahu tsumma qatama baina kaffaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian walikat, apa ya walikat? Walikat sama walikat ya. Kemudian walikat baginda Rasul itu dicap oleh malaikat Jibril, dicap dengan khatamin nubuwah, dengan cap kenabian. Bahwa disitulah baginda Rasul sudah mendapat cap kenabian sebelum diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Summa utiya bi buraq. Kendaraan yang membawa baginda Rasul namanya buraq. Jadi rojab itu kan ada 3 huruf. Yang pertama ro, yang kedua jim, yang ketiga ba. Jadi ro itu artinya Rasulullah, jim itu Jibril, ba-nya itu buraq. Jadi ketika perjalanan baginda Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril, kemudian kendaraannya bernama buraq. Lalu apa sih buraq? Buraq dari kata bahasa Arab barqun, artinya kilat.
Jadi buruk ini memang tidak gede. Wa huwa nabatun abyatun tawilun fawqal himar wa dunal bighal. Jadi suatu kendaraan yang putih panjangnya di atas himar, kemudian tingginya di bawah bigol, berarti kecil ini. Saya kurang tahu bigol-bigol itu apa sih sebenarnya. Kalau himar bahasa Sunda mah pecang. Pecang itu yang cepat itu larinya kecil-kecil cepat itu. Kancil. Ini bigol. Bigol katanya campuran kuda sama keledai. Kuda? Keledai. Nggak bisa beranak. Keledai lah. Kayak gitu. Tapi nggak tahu ya keledai apa. Berarti memang buruk ini nggak gede, kecil. Kecil. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kendaraan sekarang, tidak mungkin ada tandingnya. Karena itu antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa aja cuma sebentar. Mungkin melebihi Pak, melebihi Sukhoi. Buruk ini diambil dari surga. Dia pekerjaannya cuma nangis doang, nangis. Yang lain pada ceria, yang lain pada makan, tapi buruk yang menjadi tunggangannya baginda Rasul nangis terus pekerjaannya tiap hari. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril diperintah oleh Allah, Jibril silahkan kau ambil suatu kendaraan dari surga yang bernama buruk. Kemudian dicarilah buruk. Malaikat Jibril menanyai buruk yang nangis terus. Hai buruk, kenapa kamu nangis terus? Wahai Jibril, ketika aku mendengar nama Muhammad, maka hati ini selalu bergetar tiap hari, pengen bertemu dengan yang namanya Muhammad, apalagi menjadi kendaraan yang namanya Muhammad. Karena pada diri buruk semua itu sudah tercap namanya Muhammad. Maka diambillah buruk tadi itu. Kemudian setelah itu summa jafirahu inda muntaha tarfihi. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi mutarabal udhunaini idza ata ala jabali irtafa'at rijlahu. Wa idza habta irtafa'at yadahu lahu janahan. Jadi buruk ini kendaraan yang otomatis, multifungsi. Kenapa otomatis? Ketika dia naik gunung, kalau misalkan kita naik kuda, kalau yang pernah naik kuda saya belum, pernah. Kalau misalkan naik kuda atau kerbau, ketika dia akan naik, tentu posisi kita akan seperti ini, akan terlentang, karena kaki yang depannya itu nggak bisa pendek. Kalau turun tentu kita posisinya akan ikut turun. Buruk beda, canggihnya bukan main. Ketika dia naik, kaki yang depan ini pendek, jadi posisi baginda Rasul tetap seperti ini, tetap berimbang. Ketika naik, ketika dia turun, kaki yang belakang pendek. Jadi posisi baginda Rasul tidak terganggu sedikit pun. Itulah kehebatannya. Masya Allah, subhanallah. Mempunyai dua jam-jam pipah di pahatnya. Yang firu bima rijlaihi fastas aba alaihi fawata Jibril yadahu ala ma'rifati summa qala istahi ya buruk. Kemudian ternyata memang baginda Rasul ini belum diketahui oleh buruk bahwa yang dibawa ini adalah seorang Rasulullah. Malaikat Jibril pun bilang, nanya ke buruk, kamu tahu siapa yang dibawa?
Alat tastahi ya buruk, fa wallahi ma raqabaka khalqu akramun Allah minhu fastahya atarfata urqan. Setelah dikasih tahu nih buruk bahwa yang kamu bawa adalah Rasulullah, Rasul akhir zaman. Setelah itu buruk keringatan bukan main, karena malu. Ternyata yang dibawa adalah makhluk paling mulia, sehingga keringatan. Waqarra, kemudian atarqabah baginda Rasul naik ke itu buruk. Wa kanatil anbiya tarqabah qablahu. Kemudian sebenarnya buruk ini suatu kendaraan sebelum baginda Rasul juga sudah digunakan, diantaranya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan di sini wahya dabatul Ibrahim. Buruk ini kendaraan Nabi Ibrahim karena yarkabu alaihi baitil haram fantalaqa bihi Jibril. Ketika baginda Rasul naik itu kendaraan, jadi memang ada dua kaul. Dua kaulnya apa? Buruk ini memiliki tangga. Jadi memiliki tangga di dekat lehernya, karena baginda Rasul tidak bisa menaiki buruk tadi. Dia memiliki tangga dengan kekuasaan Allah mengeluarkan tangganya tadi sehingga baginda Rasul naik ke situ. Tapi dalam kitab Tafrihul Qadir, ketika baginda Rasul tidak bisa naik ke kendaraan yang namanya buruk, Allah memanggil ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dalam kitab Tafrihul Qadir itu diceritakan ketika baginda Rasul akan naik ke kendaraan yang namanya buruk, ruh Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Karena baginda Rasul tidak sampai, maka diinjaklah pundak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu baginda Rasul berkata seperti ini, wahai Syekh Abdul Qadir, siapa saja yang mengaku wali tanpa diinjak oleh kakimu, maka belum sah jadi wali. Maka pantaslah ketika lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu masih bayi, Syekh Junaidil Baghdadi sudah tua. Maka setelah itu Syekh Junaidil Baghdadi datang ke rumah Syekh Abdul Qadir untuk diinjak pundaknya, sahlah menjadi wali. Makanya disebut Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub. Kemarin juga kan diceritakan sama guru kita Ustaz Abu Hanifah bahwa ada nanti yang sedang disiksa karena sering membaca manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir, wasilah ini wasilah. Maka dihilangkanlah siksanya. Dalam kisah yang lain, Nabi Isa bisa menghidupkan yang meninggal dengan izin Allah. Tetapi Syekh Abdul Qadir ini ketika ada tantangan dari kaumnya, ini bangunlah kau dengan izinku, bukan izin Allah. Saking ma'rifatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan suatu hari ada seorang nenek-nenek, dia melahirkan, pengen anaknya laki-laki, yang lahir perempuan. Datanglah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat, silahkan kau pulang lagi, jadilah itu anak laki-laki. Subhanallah, karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani makanya disebut wali kutub. Wali kutub artinya ketika beliau belum mati pun, belum meninggal pun sudah masyhur kewaliannya. Lahir tanggal 1 Ramadan, dia tidak mau menyusul kepada ibunya. Kenapa? Karena dalam kisah diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu bahwa ini tanggal 1 Ramadan. Jadi dari pertama lahir Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah puasa. Kita mah kadang-kadang yang paling juga belum puasa. Kalau Syekh Abdul Qadir mah dari bayi, dari kecil
sama banyak penyakit mahnya. Kalau lagi puasa mah nggak kuat, apalagi Senin Kamis, Ramadan juga ya baru beberapa tahun aja hatam. Itulah perjalanan ketika baginda Rasul akan menaiki Buraq. Ya, memang insya Allah nanti perjalanannya masih panjang, di mana baginda Rasul berhenti, di mana baginda Rasul sholat. Ada di beberapa tempat yang sudah menjadi dilalah bahwa nanti Rasul akan menerima sholat 5 waktu. Kita meneruskan pembahasan tentang fikih kita. Insya Allah pembahasan kali ini pembahasan tentang syarat Jumat. Biar tahu syarat-syarat sah Jumat seperti apa. Surutul Jum'ati sitatun. Kitab Safinatun Najah hanya gambarnya saja, artinya hanya sedikit saja pembahasan tentang Jumat. Untuk yang lebih jelasnya masih banyak kitab fikih-fikih yang lain. Surutul Jum'ati sitatun antakunu kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, sholat Jumat sah bila diadakan di waktu zuhur. Misalkan waktu zuhur kita jam 12 kurang 5 menit, sudah sah di situ melaksanakan Jumat. Lalu sekarang bagaimana kalau kebiasaan di kita sholat Jumat jam 2? Boleh apa enggak? Boleh. Silahkan saja. Kalau misalkan jamaah Nurul Amal nih sepakat yang nanti yang 40 lebih bahwa ke sholat Jumat kali ini kita jam 2:30 atau jam 2, karena memang masih di waktu zuhur. Apakah sah? Sah. Yang penting waktu zuhur, jangan di waktu asar sholat Jumat itu. Wa antuqama fi khitatil balad. Ini nih yang menjadi perdebatan. Salat Jumat diadakan itu di tengah-tengah kampung. Satu kampung satu. Di tengah-tengah, artinya biar aksesnya yang dari mana-mana bisa dapat. Sekarang bagaimana kalau misalkan dalam satu kampung ada 2 masjid, 3 masjid? Contohnya di sinilah, Jakarta. Kalau kampung itu, kampung saya aja mungkin 1, 2, 3, 5 kampung, 3 RT, 2 RW, baru ada masjid. Itu gimana sekarang kalau di Jakarta banyak kayak gini? Enggak apa-apa. Kenapa dalilnya? Karena tidak boleh mendirikan satu Jumat di tempat yang lain, tidak boleh mendirikan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat kalau memang jamaahnya masih cukup. Nah, kita bayangin kalau misalkan dari masjid kita ke Mujahidin atau sebaliknya dari Mujahidin ke sini, tentu kan masjidnya tidak akan cukup. Jadi boleh saja untuk mendirikan masjid lagi, silahkan. Nah, pertanyaannya lagi, Ustaz, kan katanya kalau memang ada 2 masjid, yang adzan pertama itu yang sah. Misalkan kita duluan, Mujahidin ke belakang, kita yang sah. Mujahidin duluan, kita yang kedua, kita yang sah. Enggak seperti itu, karena memang tadi enggak apa-apa kalau memang jamaahnya sudah mencukupi. Silakan saja untuk mendirikan masjid lagi. Bahkan saya ingat waktu pesantren di Purwakarta ada satu masjid kepenuhan musola dijadikan tempat untuk sholat Jumat karena memang kepenuhan. Silahkan, nggak apa-apa. Wa antusolliya jama'atan, sholat Jumat itu berjamaah.
nanti jamaahnya ini ada yang mengatakan wajib lebih daripada 40, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan kurang dari 40. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan 4 orang sudah sah sholat Jumat. Tuh. Lalu jamaah kita gimana? Kalau kurang dari 40, yang 40-nya ini syaratnya apa? Ahron, merdeka. Tidak ada abid. Dzukuron, laki-laki. Jadi kalau misalkan kita sholat Jumat 40 dengan perempuan, itu gimana cara mensiasatinya? Perempuan tidak masuk hitungan. Nanti setelah sholat Jumat, sholat zuhur. Itu baligina, yang 40-nya ini harus balik. Kalau misalkan jumlah 40 tapi dengan anak kecil, sholat zuhur lagi. Iya, kan di sini maksudnya akroban, dzukuran, baligina, merdeka, laki-laki, balik. Jadi kalau misalkan dengan anak kecil 40, sholat zuhur lagi. Mustautin ini penghuni asli sini. Mas Gagan sah di sini. Lalu bagaimana kalau Mas As termasuk hitungan enggak sama saya sama Mas Darmo? Termasuk hitungan. Disebutnya mustautin ghair mukimin. Memang kami itu tinggal di sini, tetapi kami tidak akan selamanya tinggal di sini. Karena kami nggak punya rumah di sini. Jadi kalau misalkan Mas As nanti Kamis datang ke Jakarta, Sabtu ada rencana mau pulang lagi, cuma 3 hari, itu tidak termasuk hitungan Jumat yang tadi, Jumat yang akan dilaksanakan. Tapi kalau sudah ada niat lebih daripada 4 hari tinggal di rusun ini, termasuk adat Jumat. Bahkan dalam kitab Fathul Muin diterangkan yang 40-nya ini syaratnya selain daripada yang tadi, dia harus pintar, ngerti syarat Jumat, ngerti bab Jumat, ngerti bab wudu, ngerti rukun ibadah yang lainnya, yang 40 ini. Bagaimana kalau misalkan nggak ngerti sholat zuhur? Jamaah kita ada berapa? Banyak. Mungkin ada sekitar 200-an lebih lah jamaah kita. Lebih dari 40. Sekarang kalau diambil yang 40 dari jamaah kita, ada enggak yang pinter, yang bisa ngaji, yang baca Qur'annya hebat, yang fasih makhrajul hurufnya? Kira-kira 40 itu ada enggak? Perkiraan. Nah, ini kan terjadi perdebatan. Di kampung saya itu suka langsung sholat zuhur, walaupun jamaahnya melebihi 100, suka langsung sholat zuhur. Nah, bagaimana dengan kita di Jakarta ini? Karena nggak tahu mana yang pintar, mana yang bodoh. Masa sih mau Jumatan tanya dulu, daftar dulu, tes Fatihah, daftar dulu, tes wudu, daftar dulu, tes fikih yang lainnya. Kalau memang sudah bisa Jumatan silakan. Kalau belum bisa pulang. Enggak seperti itu. Silakan masuk salat Jumat semuanya. Cuman harus dengan husnuzon. Artinya kita beranggapan bahwa insya Allah jamaah kita yang lebih daripada 40 ini orang pintar. Nah, saya mensiasatinya itu sholat zuhur. Maaf, saya itu kalau habis sholat Jumat, sholat zuhur, makanya Pak Samsudin pernah negor, Ustaz, kenapa sholat zuhur lagi? Saya hanya sekedar ikhtiar. Kata ulama, ikhtiar itu baik. Artinya baik itu menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun memang saya husnuzon, jamaah kita sudah pintar,
Tapi ikhtiar, hati-hati, saya selalu sholat zuhur lagi. Karena kata ulama, kalau misalkan kurang dari 40, silakan sholat zuhur lagi atau dengan wiridan sabi'ah. Mana wiridan sabi'ah? Setelah sholat zuhur, baca Fatihah 7 kali, baca qul 7 kali, Falaq al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah itu silakan, kalau mau pulang-pulang silakan. Tapi kita mah langsung berdoa, nggak apa-apa, silakan. Husnudzon aja, husnudzon. Bahkan Pak Samsudin mah, apakah Ustaz menganggap sholat Jumat tadi tidak sah? Enggak. Saya bilang sah, sholat Jumat yang tadi sah. Kalau memang sholat Jumat yang tadi enggak sah, kenapa saya ikut? Hanya sekedar ikhtiar. Ikhtiar untuk menjaga yang 40-nya tadi, takut ada yang ketiduran. Kalau misalkan jumlah 40, ada yang tidur, satu aja sholat zuhur. Biasanya kan enak kalau sholat Jumat tidur. Ayo sholat zuhur. Saya mah diajarkan kalau habis sholat Jumat langsung qomat lagi. Sampai sekarang di kampung masih seperti itu. Langsung qomat lagi, kemudian sholat zuhur. Tidak ada salahnya. Yang nggak mau sholat zuhur silahkan sholat sunnah juga, nggak apa-apa. Jangan diperdebatkan. Semuanya ada jalannya gitu. Karena apalagi kalau seorang imam batal. Batal ini bukan berarti ada hadas atau apa. Bacaannya ngawur. Itu sholat zuhur. Makanya jadi imam Jumat ini lebih berat daripada sholat-sholat biasa. Bahkan niat jadi Jumat juga kan wajib. Niat jadi imam Jumat wajib. Harus tahu syarat-syarat Jumat, rukun-rukun Jumat. Wala tasbiqaha wala tuqaramaha. Jumatun fitil baladi. Jadi tidak boleh ada yang membarengi Jumat kita, tidak boleh ada yang mendahului Jumat kita dalam satu kampung. Nah ini di sini. Ini kan kita suka bareng sama yang di situ, bareng sama yang di seberang. Gimana? Boleh, silakan saja. Karena memang tadi saya bilang syaratnya sudah mencukupi, insyaallah. Tuh. Wa antu qadimaha khutbatani. Sebelum salat Jumat maka dilaksanakan khutbah. Insyaallah syarat khutbah di sini, makanya ketika khutbah nanti di depan ada nih arkanul khutbataini khamsatun hamdallah bihima wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihima wal wasiyatu bittaqwa bihima wa qira'atu ayatin minal Qur'an bi ihdahuma wa du'ai lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Ini syarat khutbah sebenarnya enggak perlu panjang-panjang. Yang pertama, muji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang ketiga. Kemudian innahu wal ghafurur rahim. Itu udah dapat. Berdiri lagi. Setelah berdiri membaca ayat apa aja? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang penting ayat dari Quran. Yang kelima, doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. As-shalatu jami'ah. Beres. Cuma 5 kok. Syaratnya enggak usah panjang lebar. Sampai ya maaf. Kalau sudah keluar daripada wasiat takwa,
koridor takwa, apalagi sampai membahas tentang politik, itu sudah keluar daripada rukun daripada khutbah. Makanya berat. Jadi jangan keluar dari wasiat takwa tentang Jumat ini. Itu aja. Gak usah panjang-panjang. Lalu bagaimana kalau misalkan bahasa Arab aja sama di surah? Artinya di surah itu ke bahasa Indonesia. Yang mana yang lebih afdal? Nanti di depan bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Saya kan pernah dulu dengan bahasa Arab. Sebenarnya itu. Cuma kan nggak masuk akal. Kalau wasiat kok pakai bahasa Arab? Kita ngerti juga enggak? Silahkan di surah, silahkan dijadikan ke bahasa Indonesia. Cuma jangan kepanjangan. Apalagi kalau sampai banyak yang tidur, makruh. Dari mana dalilnya makruh? Nanti kalau misalkan ada orang yang kerja, istirahatkan jam setengah 12, masuk jam 1. Kalau kelamaan, jam 1 kurang seperempat baru beres, belum dia makan. Itu jadi makruh. Jadi nggak usah panjang-panjang lah khutbah Jumat mah. Yang penting gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah innahu wal ghafurur rahim. Beres. Itu yang pertama. Yang kedua ya baca ayat tadi. Ayatnya yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dah, beres, silakan sholat Jumat. Ketika ada gerak ini, gerak seperti ini, perlu diperhatikan. Karena ada yang mengatakan hari Jumat itu sholat cuma 15 rakaat. Ya, 15 rakaat. Hari-hari biasa kita 17 rakaat. Zuhur 4, Asar 4, Isya Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, jumlah 17 rakaat. Tapi kan kalau sholat Jumat kata cuma 2, berarti 15 rakaat tuh. Tidak, tetap 17 rakaat. Lalu yang 2 lagi yang mana? 2 lagi itu dibandingkan dengan khutbah. Khutbah itu perbandingannya sama dengan 2 rakaat tadi. Makanya ketika ada yang gerak-gerak seperti ini, yang membatalkan sholat diantaranya gerak lebih dari 3 kali, batal sholat. Makanya ketika ada yang gerak lebih dari 3 kali ini, batal. Saya nemuin dalil seperti itu. Kalau memang ada dalil yang membolehkan silakan, seperti itu. Jangan sampai menggerakkan. Pernah terjadi di suatu kampung, sono kan mimbar, ini namanya beliau. Mimbar kelihatan kakinya segala macam, imamnya itu menggerakkan kakinya 3 kali karena gatel. Menggaruk kaki yang satu lagi, yang kanan menggaruk kaki yang kiri, langsung diberhentikan. Batal khutbahnya karena gerak lebih dari 3 kali. Nah maka dari itu ketika ada khutbah, udah suaranya lantang sampai keras, bahkan sampai mengangkat tangan, ya Allah malam. Untuk saya pribadi, saya belum menemuin dalil yang membolehkan seperti itu. Kalau memang ada yang seperti itu, silakan. Tapi kalau saya belum ketemu dalilnya yang membolehkan gerak lebih daripada 3 kali pada saat khutbah. Makanya khutbah itu harus diam sambil membaca aja. Itulah arkanul khutbah. Insyaallah mudah-mudahan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dan kita selalu istiqomah untuk talabul ilmi. Karena baginda Rasul berkata, man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan talabul ilmi, mautnya maut syahid. Seperti kita seperti ini, kita sekarang niat nanti minggu yang akan datang atau Sabtu yang akan datang kita akan talabul ilmi lagi. Hari Rabu kita meninggal, insyaallah mautnya maut syahid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syahidnya syahid dunia, tidak akan mendapatkan pertanyaan di alam kubur, tapi langsung nanti di alam barzah baru akan ada pertanyaan. Itulah benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
salahnya datang dari kebodohan saya. Akhir kata saya mohon